Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17, Rasanya Manis Sepertimu. Alea, lama sekali kamu. Ucapan Tristan terhenti saat mencium aroma wangi di tubuh Alea. Tristan memejamkan matanya sesaat. Ia juga menghirup dalam aroma yang menguar dari tubuh Alea yang body goals. Pak, jika Anda mau mandi silahkan saja. Saya mau pakai baju. Tutur Alea tanpa menatap Tristan. Tanpa mendengar jawaban dari Tristan, Alea pun melangkah menjauhi pria itu. Namun baru beberapa langkah saja. Alea harus berhenti karena merasakan sebuah pelukan di belakangnya. Pak! Tegur Alea. Kenapa tidak membangunkanku, Alea? Bisik Tristan seraya menciumi leher jenjang Alea. Alea memejamkan matanya, ia memegang erat tali batrobe yang ia kenakan. Alea tidak mau jika harus melayani nafsu Tristan lagi saat ini. Pak, saya lelah. Cicit Alea dengan kepala yang sedikit menempel dengan bahu tatkala dirinya merasa kegelian. Tristan tidak menyahut, ia terus menciumi bahu dan leher Alea sembari tangannya merayap. Menuju perut Alea dan mencari pengikat batrobenya. Pak, jangan lagi, tolong, saya benar-benar lelah. Pinta Alea memohon. Mata Alea terpejam, ia berusaha melepaskan pelukan pria itu. Namun terasa sangat sulit, tenaganya tidak akan sebanding dengan tenaga pria itu. Diamlah, Alea sayang. Bisik Tristan seraya terus memaksa untuk membuka batrobe Alea. Alea menggigit bibirnya, ia masih mempertahankan posisi batrobenya, agar Tristan tidak lagi bisa menjamah tubuhnya. Tristan kesal, ia hendak melampiaskan kekesalannya pada Alea. Namun niatnya itu terhenti saat mendengar suara telepon di atas ranjangnya. Tristan melepaskan pelukannya. Hal itu membuat Alea lega dan buru-buru berlari ke kamarnya. Alea menutup pintu connecting dan tidak lupa menguncinya. Alea benar-benar sangat lelah, ia masih butuh istirahat. Pinggang Alea saja masih terasa pegal dan sedikit panas. Bagaimana bisa pria itu ingin meminta lagi? Sementara itu Tristan, pria itu mendapatkan telepon dari orang tuanya. Yang meminta dirinya untuk segera pulang karena masalah perusahaan. Tristan menolak, ia tidak mungkin pulang secepat ini. Ia masih ingin menghabiskan banyak waktu dengan Alea. Pa, nggak bisa gitu dong. Cabang di sini juga butuh aku. Seru Tristan tidak mau mengalah. Tapi pusat juga butuh kamu, Tristan. Papa nggak mau tahu, kamu pulang besok. Setelah mengatakan itu, telepon pun terputus. Tristan melempar ponselnya ke ranjang dengan asal. Lalu dirinya duduk sambil memegangi kepalanya. Tristan mengedarkan pandangannya. Berusaha mencari Alea namun ternyata tidak ada. Tristan menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Ia bangkit dari duduknya lalu berjalan mendekati pintu connecting. Tristan mengetuknya beberapa kali. Alea, panggil Tristan. Alea yang sedang memakai baju buru memakainya. Ia harus siap sebelum Tristan menerjang tubuhnya lagi. Oke, tenanglah, ucap Alea seorang diri.
Alea pun segera membuka pintu kamar. Ia melihat Tristan berdiri dengan wajah yang tidak baik-baik saja. Melihat itu, seketika membuat Alea merasa bingung dan aneh. "Pak, Anda kenapa?" tanya Alea mengerutkan keningnya. "Alea, peluk aku." Pinta Tristan membuka tangannya. Alea tampak ragu. Ia takut saat berada di pelukan Tristan, malah membuat dirinya tidak bisa lolos dari jerat gairah Tristan. "Alea," panggil Tristan lagi. Alea akhirnya tidak menolak. Ia memeluk Tristan dengan cukup erat. Karena refleks saat Tristan menarik pinggangnya tidak kalah erat. "Mari habiskan malam ini dengan indah, besok kita harus kembali." Ajak Tristan berbisik tepat di telinga Alea. Mendengarnya ucapan Tristan tentu saja membuat Alea bingung. Pasalnya mereka berencana untuk ada di sana selama 10 hari. "Kenapa, Pak?" tanya Alea memberanikan diri. Tristan melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah cantik Alea menyatukan kening mereka berdua. Tristan memejamkan mata, membuat Alea mengikutinya. "Ada masalah di Jakarta, jadi kita harus pulang," jawab Tristan. Tristan yakin jika masalahnya bukan hanya tentang perusahaan, tapi ada hal lain. Mondi, asistennya itu tidak mungkin mengecewakan dirinya dengan pekerjaan yang tidak becus. Tristan yakin bahwa masalahnya ada pada Linda. Ia akan menghabisi wanita itu dengan bukti video yang ia punya. Jika wanita itu berani berkata macam-macam, "Kamu mau ke Love Ancor kan?" tanya Tristan dan Alea hanya mengangguk. "Aku akan mandi, kita pergi setelah makan malam di bawah ya." Bisik Tristan seraya mengecup bibir Alea. Alea terkejut, namun ia tidak bereaksi apapun selain melongo. Ekspresi wajah itu seketika membuat Tristan gemas. Menggemaskan. Kata Tristan seraya mengacak-acak rambut Alea yang sebelumnya sudah rapi. "Pak, rambut saya." tegur Alea kesal. Tristan hanya tertawa. Ia pun pergi untuk membersihkan tubuhnya, sebelum Alea murka dan melempar dirinya dengan sesuatu. Tristan dan Alea pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Malam ini mereka akan menghabiskan waktu bersama. Sebelum besok harus pulang mendadak, Alea sebenarnya masih ingin di sana. Suasananya adalah suasana yang Alea impikan. Pantai cantik, dengan pasir yang halus di kaki. "Alea, aku mau bilang sesuatu sama kamu," ucap Tristan pelan. Meskipun pelan, Alea masih bisa mendengar, karena mereka berada di private room yang sengaja Tristan pesan untuknya. "Aku minta maaf ya," bisik Tristan seraya menggenggam kedua tangan Alea. "Maaf untuk apa, Pak?" tanya Alea bingung. "Untuk kejadian di mana aku membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal dan tidak sadar melakukannya," jawab Tristan menjelaskan. "Malam itu aku bertengkar dengan Linda. Aku marah dan kesal sampai aku malah melampiaskan amarahku padamu. Aku benar-benar sangat menyesal." Tambah Tristan semakin pelan. Alea menatap Tristan. Ia bisa lihat banyak kesedihan di mata pria tampan itu.
Iya, Pak, saya tidak marah lagi, lupakan saja. Balas Alea dengan jujur. Tristan menatap Alea, ia menarik tengkuk wanita itu dan mencium bibirnya. Alea tidak menolak, malah memejamkan mata dan membuka mulutnya. Alea, ada sesuatu lagi yang ingin saya katakan, tapi nanti. Ucap Tristan dan Alea hanya mengangguk. Alea tersenyum, ia membiarkan tangannya digenggam oleh Tristan. Alea bisa merasakan bahwa saat ini perasaan Tristan sedang tidak baik-baik saja. Selesai makan malam, Alea dan Tristan pun pergi meninggalkan hotel. Mereka berdua akan pergi ke Love Ancor untuk membeli oleh-oleh khas Bali di sana. Sekaligus mengajak Alea yang masih ingin pergi ke sana. Malam ini adalah malam terakhir mereka di Bali, pasalnya besok mereka harus pulang. Tristan tadi memang menolak, tapi ia tidak akan mungkin bisa benar-benar menolak jika sang papa yang sudah memintanya. Oleh karena itu, malam ini akan Tristan manfaatkan sebaik mungkin. Ia akan membuat malam ini menjadi indah. Tristan meraih tangan Alea yang ada di dekat persneling. Ia menggenggamnya dengan tiba-tiba, membuat Alea langsung menatapnya. "Pak?" tanya Alea mengangkat sebelah alisnya. "Aku ingin menggenggam tanganmu seperti ini terus, Alea," kata Tristan tanpa menatap Tristan. Alea tersentak, entah mengapa ia sedikit tersentuh mendengar ucapan Tristan barusan. Ucapan yang menunjukkan seakan Tristan enggan meninggalkan dirinya. Namun beberapa saat kemudian Alea menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh jatuh hati kepada Tristan. Cukup sekali Alea berniat menghancurkan rumah tangga Tristan, tapi tidak lagi. Alea hanya wanita simpanan. Ia akan pergi saat tuannya itu bosan dengan tubuhnya. Alea tidak boleh memiliki keinginan untuk merebut Tristan dari istri sahnya. Sadarlah, Alea. Pria di sebelahmu ini adalah pria beristri. Batin Alea menangis dalam hati. "Alea," panggil Tristan menatap Alea dengan dalam. Kebetulan sedang lampu merah, sehingga Tristan bisa menatap Alea yang tiba-tiba saja melamun. Entah apa yang sedang dilamunkan wanita di sebelahnya ini. "Iya, Pak," sahut Alea. "Kenapa melamun? Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Tristan. Alea menggelengkan kepalanya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya tengah menyakinkan dirinya. Bahwa ia tidak boleh memiliki perasaan terhadap Tristan. "Tidak ada, hanya sedikit lelah," jawab Alea berbohong, namun sedikit jujur. Alea lelah, tentu saja. Alea lelah dengan pekerjaannya, pekerjaan sebagai simpanan Tristan. Jika saja bisa, Alea akan mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk menjadi sekretaris saja. Dan tidak ada pekerjaan lain di baliknya. "Pak," panggil Alea dan dibalas deheman oleh Tristan. "Saya boleh bertanya sesuatu, tapi tolong jangan marah," ucap Alea seraya menatap Tristan. "Katakan saja, aku tidak akan marah," balas Tristan dengan yakin. Tristan kembali menjalankan mobilnya ketika lampu sudah kembali hijau. Ia sudah siap mendengar pertanyaan dari Alea. "Kapan Anda bosan dengan tubuh saya?" tanya Alea memberanikan diri. Detik itu juga, Tristan langsung menginjak rem secara mendadak.
Bahkan klakson kendaraan di belakang mereka terdengar ramai, yang menandakan jika Tristan telah melakukan kesalahan. "Tunggu di sini," ucap Tristan lalu keluar dari mobil. Tujuan Tristan keluar dari mobil adalah menemui orang-orang yang marah karena dirinya berhenti secara mendadak. Walaupun ia merupakan orang yang berat untuk meminta maaf, tapi ia tetap melakukannya. "Maafkan saya, Pak, Bu, istri saya sedang hamil besar, jadi dia tiba-tiba meringis dan membuat saya terkejut," ucap Tristan menjelaskan. Tristan berbohong, tentu saja. Alea bukan istrinya, dan Alea juga tidak sedang hamil. Orang-orang itu akhirnya mengerti, membuat Tristan akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya lagi. "Pak, apa baik-baik saja?" tanya Alea, namun tidak mendapatkan jawaban apapun dari bibir Tristan. Alea ketakutan, ia benar-benar gelisah melihat Tristan yang mendiami dirinya sekarang. Alea takut, ia takut Tristan akan mengajaknya berhubungan lagi dengan kasar. "Pak, jika pertanyaan saya sebelumnya membuat Anda marah, maka maafkan saya. Anda tidak perlu menjawabnya," ucap Alea dengan bibir yang bergetar. "Diam saja di tempatmu, Alea. Aku sedang fokus menyetir," balas Tristan. "Pak, saya..." Ucapan Alea terhenti karena Tristan bicara. "Jangan mengajakku bicara, jika kau tidak ingin mobil ini kecelakaan," potong Tristan dengan suara yang dingin. Alea buru-buru menutup mulutnya. Ia memilih untuk mengalihkan pandangannya dari wajah Tristan dan menatap jendela mobil. Tristan melirik Alea, lalu beralih melirik kaca spion mobilnya. Ia tersenyum remeh melihat sesuatu yang sejak tadi ia nantikan. "Pegangan, Alea," pinta Tristan membuat Alea kebingungan. "Apa, maksudnya pegangan apa, Pak?" tanya Alea. "Turuti saja apa yang aku katakan," jawab Tristan seraya meninggikan kecepatan mobilnya. Alea bingung, namun tetap mematuhi ucapan Tristan. Ia berpegangan pada sisi jok mobil dan memejamkan matanya. Alea takut melihat Tristan mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tristan masih melirik mobil di belakangnya. Ia tidak tahu siapa yang beraninya mengikuti dirinya. Tristan membelokkan mobilnya ke sebuah restoran yang sudah ia reservasi sebelumnya. Restoran itu berada di pinggiran pantai. "Ayo turun," ajak Tristan seraya membuka seat beltnya. Alea hanya menurut. Ia buru-buru turun dari mobil dan mengikuti langkah Tristan di belakangnya. Tristan berhenti, ia tiba-tiba merengkuh pinggang Alea dengan mesra. Lalu mengajaknya masuk ke dalam restoran. "Atas nama Tuan Tristan," tanya pelayan di restoran itu. "Benar," jawab Tristan singkat. Pelayan restoran itu kemudian mengajak Alea dan Tristan keluar restoran. Tepatnya ke pinggir pantai di mana sudah ada meja dan 2 kursi disaja. "Silahkan," kata pelayan itu dengan sopan. Setelah itu, pelayan restoran pun pergi. Tristan mendekati Alea, lalu menarikkan kursi untuk wanita itu duduk. "Terima kasih," ucap Alea dengan senyuman manis. "Sama-sama, sayang."
Balas Tristan mesra. Alea lagi tersentuh. Entah mengapa ia suka mendengar Tristan memanggilnya seperti itu. Alea menyembunyikan senyumannya. Ia tidak mau Tristan tahu jika dirinya malu sekarang. Pak, semua ini. Tanya Alea menatap sekitar tempatnya duduk. Mereka duduk hanya berdua di tempat. Yang siapapun orang yang melihat pasti akan mengatakan cantik dan romantis. Aku menyiapkan ini untukmu, Alea. Jawab Tristan dengan jujur. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang dengan membawa dessert. Sengaja Tristan hanya meminta itu, karena mereka sudah makan tadi. Makanlah, rasanya manis sepertimu. Tutur Tristan dengan penuh kasih sayang. Alea segera memakan dessert. Dengan bentuk kue kecil lalu es krim di atasnya yang mulai meleleh. Tristan bangkit dari duduknya. Ia menarik tangan Alea yang tengah menikmati makanannya, hingga membuat wanita itu terkejut. Alea hendak bertanya, namun Tristan sudah keburu menyatukan bibir mereka dalam tarian bibir yang memabukkan. Alea tidak menolak. Ia malah mengalungkan tangannya di leher Tristan, dan membalas gerakan bibir dari pria tampan di depannya ini. Tristan pun semakin memperdalam ciumannya, saat tahu bahwa Alea membalasnya. Ia merengkuh pinggang ramping wanita itu dengan sangat erat. Alea menepuk dada Tristan saat dirinya kehabisan nafas. Tristan terkekeh, ia mencium kening Alea dengan penuh kasih sayang. Tunggu di sini ya. Bisik Tristan kemudian berlari ke arah pohon kelapa yang cukup besar di sana. Alea terkejut saat ada orang lain keluar dari sana. Dan berusaha lari dari kejaran Tristan. Namun orang itu tidak berhasil kabur sehingga Tristan menangkapnya. Pak Tristan, panggil Alea khawatir. Alea buru-buru berlari mendekati Tristan, yang sedang memukuli seorang pria berbaju serba hitam. Siapa yang menyuruhmu, brengsek? Umpat Tristan dengan penuh emosi. Alea memeluk Tristan, ia tidak mau jika Tristan menjadi pembunuh malam ini. Orang yang Tristan pukuli sudah tidak berdaya. Bahkan sudut bibir dan hidungnya mengeluarkan darah. Tristan mengambil ponsel yang ada di tangan pria itu. Dan melihat banyak sekali foto dirinya dan Alea di sana. Alea, kembali ke tempat dudukmu. Ucap Tristan tanpa menatap wanitanya. Tapi... Alea yang hendak bertanya langsung terhenti saat Tristan menatapnya. Alea menghela nafas. Ia akhirnya kembali duduk di tempat di mana ia datang bersama Tristan tadi. Kini hanya Tristan dan pria itu yang ada di sana. Tristan tidak mau jika Alea mendengar pembicaraan mereka. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Hah? Bentak Tristan. Tuan Fed. Jawab orang itu sedikit terbata. Tristan mencengkeram kerah baju pria itu. Ia lalu mengajak pria itu untuk berdiri meskipun tidak mampu karena rasa sakit. Berapa pria sialan itu membayarmu? Tanya Tristan dengan penuh penekanan. Jawab, bentak Tristan. Tristan mendorong pria itu hingga kembali jatuh ke atas pasir. Aku akan membayarmu 3 kali lipat. Tapi bongkar perselingkuhan Fed dengan Linda, kau bisa? Tanya Tristan pelan.
Maksud Anda? Tanya pria itu bingung. Lakukan saja apa yang aku katakan, jika dirimu tidak mau tiada sekarang. Jawab Tristan. Aku akan membayarmu lebih mahal. Tambah Tristan berbisik. Orang itu terlihat berbinar, tentu saja ia tergiur dengan tawaran dari Tristan. Bayaran yang ia terima dari Fed saja cukup besar, apalagi dikalikan 3. Baik, akan saya lakukan. Tapi tolong ampuni saya, dan penuhi janji Anda untuk membayar saya lebih mahal. Kata pria itu sambil meringis. Tristan mengangguk singkat. Ia pun melemparkan kartu nama miliknya, lalu pergi meninggalkan pria itu setelah menendang kakinya sebagai penutup. Sialan kau, Fed, lihat apa yang akan aku lakukan padamu, gumam Tristan dengan tangan terkepal. Karena pria tadi, malam ini Tristan gagal romantisan dengan Alea. Namun hal itu tidak menutup Tristan untuk putus asa. Ia masih memiliki banyak hal yang akan ia tunjukkan kepada Alea. Kini mereka berdua sedang ada di Love Ancor. Keduanya sedang memilih barang-barang yang akan mereka beli untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Pak, baju ini cocokkan untuk Pak Mondi? Tanya Alea menunjukkan sebuah kaos hitam yang menurut Alea bagus. Tristan segera merebut baju itu. Ia menyipitkan matanya melihat Alea yang mengingat Mondi. Bahkan sampai mau membelikan baju. Tidak. Jawab Tristan ketus. Alea mengerutkan keningnya. Ia heran melihat Tristan yang tiba-tiba saja seperti orang marah. Padahal ia sedang tidak melakukan apapun. Anda kenapa, Pak? Tanya Alea. Biar aku yang membelikan Mondi oleh-oleh. Kau cukup beli untuk dirimu sendiri dan kakakmu. Jawab Tristan ketus. Meskipun heran, Alea tidak banyak protes. Ia akhirnya membeli barang-barang untuknya sendiri. Dan tentu saja untuk kakaknya juga. Tristan sendiri menggerutu, kenapa Alea harus selalu mengingat tentang Mondi. Tristan tidak suka, Alea hanya boleh mengingat satu pria, yaitu dirinya. Pak, baju ini cocok untuk Anda. Boleh saya belikan? Tanya Alea menunjukkan sebuah kemeja berwarna army. Tristan yang tadi menggerutu, tiba-tiba saja tersenyum lebar. Hal itu tentu saja membuat Alea ikut tersenyum, Maxi pun heran. Tristan menjatuhkan keranjang pakaian yang ia pilih dan akan ia beli ke lantai. Lalu mendekati Alea, Tristan menarik tengkuk wanita itu dan mencium bibirnya dengan dalam. Namun cukup singkat karena Alea memukul bahunya. Ini tempat umum, Tristan Sagara. Kesal Alea sampai berani memanggil Tristan dengan namanya saja. Tristan terkekeh, ia mencubit kedua pipi Alea dengan gemas. Bukan hanya ekspresi wajahnya saja yang membuat Tristan gemas, tapi juga cara wanita itu memanggilnya. Kau tahu, dirimu sangat menggemaskan, ucap Tristan lalu mencium sudut bibir Alea dengan cepat. Pak, tegur Alea kesal. Apa, sayang? Tanya Tristan dengan suara yang deep voice. Alea memilih untuk mencari barang lain, daripada ia meleleh seperti es krim jika terus mendengarkan ocehan Tristan. Baik Alea maupun Tristan segera membayar belanjaan mereka.
Semua belanjaan itu tentu saja dibayar oleh Tristan. Sementara Alea tidak dibiarkan untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Pak, terima kasih. Ucap Alea tersenyum lebar. Untuk apa? Tanya Tristan seraya memakai seat beltnya. Untuk malam ini. Jawab Alea. Tristan menggeleng, ia tidak mau menerima ucapan terima kasih sekarang. Karena dirinya masih memiliki banyak kejutan lagi. Jangan sekarang, masih ada beberapa hal yang harus aku tunjukkan. Sekaligus aku akan menjawab pertanyaanmu sebelum kita ke restoran tadi. Ucap Tristan lalu mengemudikan mobilnya meninggalkan parkiran. Alea mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat pertanyaan apa yang ia tanyakan sebelum ke restoran tadi. Kapan Anda bosan dengan tubuh saya? Alea ingat, itulah kalimat pertanyaan yang ia lontarkan kepada Tristan tadi. Sudah mengingatnya, sayang? Tanya Tristan dengan wajah yang menyebalkan. Iya, Pak, saya ingat. Jawab Alea mengangguk singkat. Tristan tersenyum simpul. Ia benar-benar akan memberikan jawaban atas ucapan Alea tadi. Ia akan memberikan jawaban sejujur-jujurnya. Mobil Tristan berhenti di pinggiran pantai. Ia sebenarnya kesal pada dirinya sendiri, sebab sejak awal mereka datang, hanya pantai dan pantai yang mereka kunjungi. Tristan awalnya ingin mengajak Alea mengeksplor wisata di Bali. Namun waktu yang mereka miliki tidak banyak. Tristan keluar dari mobilnya tanpa mengatakan apapun. Ia duduk di kap mobilnya dan menunggu Alea menyusul untuk keluar. Benar saja, tidak lama kemudian Alea keluar dari mobil dan menyusul Tristan. Ia hendak duduk seperti Tristan, namun tidak bisa karena dress yang ia gunakan berbahan licin. Tristan tertawa melihat usaha Alea, yang ingin duduk di kap mobil sepertinya, namun tidak berhasil. Hal itu membuat Alea langsung menekuk wajahnya. Tristan segera turun, ia meletakkan kedua tangannya di sela-sela ketiak Alea. Lalu mengangkatnya untuk duduk di atas kap mobil. Tristan yang tinggi, sementara Alea yang mungil. Membuat Tristan seperti sedang membantu anak kecil untuk duduk. Terima kasih. Ucap Alea dengan penuh senyuman. Tristan memegangi kedua sisi pinggang Alea. Ia menatap wanita cantik itu dengan penuh kasih sayang. Tangan Tristan terulur untuk menyelipkan rambut Alea, yang berterbangan karena angin ke belakang telinga wanitanya. Kita ke pantai terus, maaf ya. Ucap Tristan dengan tatapan yang dalam. Nggak apa-apa, Pak. Saya suka kok ke pantai. Balas Alea jujur. Kalau sama aku, suka nggak? Tanya Tristan menaik turunkan alisnya. Alea tersenyum tipis. Ia mengusap wajah Tristan tanpa sadar. Bahkan menangkup wajah tampan itu. Apa pantas saya menjawab pertanyaan itu dari pria yang sudah beristri? Cicit Alea menundukkan kepalanya. Tristan memegang dagu Alea, ia mengecup bibir Alea singkat. Itulah tujuanku membawamu ke sini, Alea. Ujar Tristan lalu kembali duduk di atas kap mobil, di sebelah Alea. Bersambung.